Saya sadar akhirnya membentuk saya menjadi seorang pelayan yang seperti inilah. Melihat kondisi di Monapasogi pasca COVID, harga produk-produk pertanian yang mereka bisa produksi tidak ada. Untuk kalangan pendeta Borzu, dia sudah lihat ini capeknya aja ini, nggak ada ini nanti bakal diharap. Salam Hope Batam. Salam Hope. Hope Batam apa? Oke. Hope Batam itu sebuah komunitas aman ya yang kita buat di Batam bersama anak muda. Tagline-nya man itu adalah sebuah nama, sebuah harapan. Sebuah nama, sebuah harapan. Baik. Jadi teman-teman bersama kita di saat ini sudah ada pendeta yang cukup revolusioner lah ya, kalau saya bisa bilang begitu, pendeta Julito Sirait. Baik, Amang, kita mau tahu sebenarnya Amang ini dari mana itu asalnya? Ya, jadi kampung saya ada di Parapat, tepian Danau Toba. Lahir tahun 72 di tengah keluarga sederhana yang hidup dari mata pencaharian sekitar Danau Toba. Kami 10 bersaudara, 9 cewek, 1 cowok. Dan saya kembar, dalam istilah Bataknya markohas, kembar dengan anak cewek. Kelahiran saya pun sebenarnya dalam perjalanan hidup ini, saya punya pengalaman. Mitos itu nggak ada, katanya kalau kembar cowok dengan cewek harus dipisah katanya kan. Kami enggak, ternyata mitos-mitos yang berkembang zaman dahulu itu mentah dalam hidup saya. Baru saya SD, SMP, SM2 di Parapat juga asli. Oke, setelah itu baru masuk di sekolah teologi. Iya. Kenapa memilih jadi pendeta? Nah, ini yang sulit saya jawab sampai sekarang, karena pengalaman saya tumbuh besar di daerah Tulis ketika itu Danau Toba masih booming sampai 90-an. Ketika saya SMP, entah itu bahasa anak muda sekarang halu atau apa, tapi ada tergerak dalam hati saya pengen jadi pendeta seperti itu. Dan ketika SMU kelas 3, biasa kan kalau tahun baru di Monapasogi semua mandok kata gitu kan, mulai dari yang terkecil sampai giliran saya tiba ketika itu udah kelas 3 SMP. Saya cerita selepas SMA saya mau masuk sekolah pendeta SD, dan saya bilang begitu. Kakak-kakak saya, adik-adik saya, bahkan orang tua saya ketawa. Ini serius, mandok kata ini bukan mau bercanda gitu. Iya, saya serius mau dulu. Akhirnya mereka heran, ini kok itu saya ini serius? Apa latar belakangnya seperti itulah kan? Akhirnya singkat cerita saya tes sekolah pendeta. Dalam hati saya seperti ini. Kalau saya tidak lulus sekali tes, saya akan ulang kedua kali. Kalau saya tidak lulus juga, saya akan ulang ketiga kali. Nah, itu. Ternyata belum 2 kali Tuhan sudah izinkan, udah kamu masuk apa istilah HKBP-nya parsamian gitu. Oh, masuklah di SMP. Iya, tahun 91, tamat 96. Tahun 96. Oke, jadi aktif pelayanan selama ini udah sampai di mana aja? Oh ya, masa calon pendeta saya, vikaris kalau istilah gereja lain, di Medan dengan Duta Cabe. Selepas itu saya pendeta muda di Rengat, salah satu gereja jemaat cabang Pagaran dari Pekanbaru 2. Selepas dari Rengat saya ke Lombok. Dari Lombok saya pindah ke Toba. Di Toba 6,5 tahun.
baru masuk lagi ke Batam. Dan nuansa pelayanan yang saya jalani selama ini, saya sadar akhirnya membentuk saya menjadi seorang pelayan yang seperti inilah. Karena di Kutacane kami banyak menghadapi tantangan dari kaum intoleran. Di Rengat, gerejanya yang sudah ada diambil alih oleh Legiun Veteran karena ada problem di dalamnya. Saya harus menghadapi itu. Di Lombok pasca kerusuhan tahun 2000, saya ditempatkan di sana, gereja sudah rata dengan tanah. Nah, akhirnya di beberapa titik pelayanan ini saya harus berhadapan dengan masyarakat sekitar, harus memahami undang-undang yang berhubungan dengan berdirinya gereja, dan juga harus menghadapi masyarakat sekitar. Tentu bagaimana bersosialisasi tidak hanya secara formal, juga dengan kaum-kaum sekitar yang mungkin preman, yang mungkin berpengaruh, bukan dari sudut formalnya. Jadi akhirnya lama-lama saya sadar memang saya harus banyak melayani dalam kegiatan sosial seperti itu. Sosial dalam artian yang menyangkut politik, budaya, antropologi mungkin, atau bahkan juga hukum, dan sekarang berhubungan dengan ekonomi. Jadi apa rasanya sebagai pendeta yang tanda kutip saya sebut ini cukup eksentrik ya, ini beda dengan pendeta yang lain. Apa rasanya? Jadi mungkin penampilan ya, di latar belakangi saya lahir dan besar di daerah pariwisata Parapat yang ketiga itu turisnya banyak dari Eropa, Amerika, Australia, seperti itu kan. Secara tidak sadar kan pasti mempengaruhi tampilan saya, yang buat sebagian jemaat bahkan di persekutuan oke-oke saja. Meskipun saya sadar pasti ada yang kurang seret, tapi nggak berani menyampaikan, cuma dalam hati atau dalam omongan di belakang. Nah, kembali kepada hakikat panggilan itu, saya merasa panggilan itu tidak harus terikat dengan bungkus atau tampilan. Saya hadir sebagai pendeta, menurut saya simpel saja. Saya harus bermanfaat, saya harus punya kontribusi dengan dunia sekitar saya, dengan jemaat yang saya layani, itu saja. Baik, ini cukup menarik ya teman-teman. Kalau kita ikuti pikiran-pikiran dari pendeta Jurito ini di media sosialnya, begitu cukup banyak kritik terhadap ya tidak hanya lembaga negara ya, terhadap lembaga institusi sendiri juga. Pendeta Jurito ini kita lihat sangat kritis lah. Itu bisa dijelaskan nggak, Pak? Jadi ini yang pasti berhubungan dengan kegelisahan yang selama ini saya sudah melayani 20 tahun sebagai pendeta, vikaris 2,5 tahun. Jadi kegelisahan itu akhirnya saya ekspresikan dengan media yang pada saat ini membantu kita, menolong kita menyuarakan apa saja yang bisa kita suarakan, asal jangan melanggar undang-undang IT seperti itu. Jadi saya sebagai pendeta yang di HKBP sebenarnya bukan siapa-siapa. Ya, media sosial itulah sarana saya untuk menyuarakan autokritik dengan gereja yang saya cintai, dengan institusi yang saya cintai, di mana saya melayani. Karena kalau kesempatan untuk secara langsung, beliau-beliau itu kan terlalu banyak program, kesibukan, jadwal. Kembali lagi seperti saya katakan tadi, saya belum siapa-siapa di antara pendeta-pendeta HKBP. Saya berani mengungkapkan hal yang seperti itu karena saya sadar saya merdeka dan saya tidak ada terikat konflik interest dengan pimpinan ke saya pendeta biasa
nggak ada konflik interest. Artinya mau dipindahin kemana pun kita ikhlas, mau ditempatkan di mana pun kita ikhlas. Karena sejak awal saya juga heran kalau saya terpanggil dan terpilih jadi pendeta seperti itu. Bahasa kasarnya kata orang Medan, memang saya bukan pencari kerja yang menjadi pendeta. Nah itu kata kuncinya. Bukan pencari kerja yang menjadi pendeta. Iya. Oke. Jadi Amang bilang tadi ya tidak siapa-siapa gitu. Tapi bagi kita cukup siapa-siapa Amang ini kan. Cukup siapa-siapa. Terutama dalam hal tindakan Amang ya di masa pandemi Covid belakangan ini, kita lihat ada sebuah gerakan yang menjembatani para petani kita yang ada di daerah Bola Masuki di Bola Masuki daerah pemerintah sana untuk menjual ataupun menyalurkan produk pertanian mereka di Kota Batam. Ini ceritanya gimana ya? Oh ya, perihal gerakan kepedulian gereja terhadap petani yang di Wonopasogi ini, sejujurnya memang ini berangkat dari keprihatinan beberapa jemaat di perkotaan melihat kondisi di Wonopasogi pasca Covid, harga produk-produk pertanian yang mereka bisa produksi tidak ada. Jadi ada kalanya dari perkampungan mereka datang ke Onan Borong-Borong bawa hasil pertanian, tapi setelah di Onan, di pasar nggak ada harga, bahkan nggak ada yang mau beli. Akhirnya mereka harus pulang hanya membawa godi, karena kalau dibawa pulang hasil pertaniannya bayar ongkos lagi nanti. Seperti itu. Jadi muncul keprihatinan dari beberapa perantau jemaat yang menurut saya misioner. Mereka komunikasikan ini ke gereja yang ada di Wonopasogi. Mari kita bantu jemaat kita, bagaimana menolong mereka. Kita ambil hasil pertaniannya, paling tidak bisa mengangkat harga untuk mereka kembali bisa lagi bercocok tanam dengan harga yang kita buka, untuk mereka bisa lagi berusaha lewat petani ini supaya tidak stuck. Oleh karena harga yang hancur, maka untuk memulai usaha yang baru tidak jalan. Nah, jadi gerakan ini sudah dimulai di Medan, di Borong-Borong Medan, sudah ada jadwal yang tertentu. Nah, pengurus dari gerakan ini, salah seorang Inang Tuti Borupasari itu dari Bali, menghubungi saya, yang ketika itu memaparkan gerakan ini. Saya langsung jawab, kalau ini atas nama gereja Inang harus berhubungan dengan preses, seperti itu ceritanya. Tetapi Inang ini katakan, kalau Amang sudah oke, baru nanti saya hubungi preses. Baru saya katakan, kok saya yang oke dulu, harusnya preses dulu gitu kan? Tapi siapa-siapa ini Amang dulu? Siapa-siapa tadi? Jadi akhirnya Inang itu paparkan bagaimana gerakan ini. Jadi saya diminta tolong untuk mempelajari bagaimana pusat pasar Nagoya. Iya. Nah, barang yang tiba dari Sumatera, harganya bagaimana, kondisinya bagaimana. Akhirnya 3 minggu ini kami pelajari, berikut dengan ke Siantar ekspedisinya ke Wonopasogi. Inang itu langsung yang mengatur pengepulnya, koordinatornya, gudangnya. Jadi kita hanya terima siap saja di sini, ngambil dari pelabuhan, sortir di gudang kantor distrik APBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Baru ada beberapa orang yang kita libatkan juga, ibu-ibu Naposobulu, untuk sortir barang, menimbang, mendistribusikan lagi ke gereja-gereja. Puji Tuhan memang dalam situasi Covid ini masyarakat kita yang di perkotaan perantauan ini hampir semuanya peduli. Tidak hanya jemaat HKBP, ada yang langsung kontak kita dari jemaat GKPI, dari jemaat GKPS, dari gereja-gereja Pentakosta sekitar sini, yang benar-benar antusias. Terus apa itu? Kalau kita bilang kan, apakah petani di Tapanuli itu kurang memahami gitu pasar di luar mereka gitu?
Nah, secara khusus Tapanuli masih ketinggalan jauh dari petani-petani di luar Tapanuli. Contoh, dari Padang, saudara-saudara Padang masuk itu ke Tapanuli mengambil hasil pertanian. Nah, contoh satu produk, alpukat. Dari Padang mereka ambil ke Tapanuli, Ciborong-borong sekitarnya, mereka bawa ke Padang, dikirim ke Padang. Alpukat yang dari Tapanuli akhirnya disebut di sini dinamai alpukat Padang katanya. Padahal jelas-jelas saudagar dari Padang mengambil alpukat ini dari Tapanuli. Nah, masuk ke beberapa produk lagi seperti kol, sayur-sayuran, tomat, cabai, ubi. Ketertinggalan petani Bonapasung di Tapanuli, mereka belum persiapkan produknya untuk memasuki pasar luar kota, secara khusus luar pulau, hingga mereka harus banyak masih harus diedukasi bagaimana packagingnya barang, bagaimana panennya supaya pas untuk tiba di Batam atau di tempat jauh dalam kondisi masih layak dijual. Nah, jadi dengan gerakan yang sudah berjalan 3 bulan ini, akhirnya saya berpikir ini harus ada gerakan di Tapanuli ini, mengedukasi mereka, mengorganisir mereka. Coba bayangkan hanya untuk keranjang, tempat wortel dan box dari kayu sembarang itu, orang Ciborong-borong masih ngambil dari tebing dan raya. Di Tapanuli segala jenis bambu ada. Di Tapanuli kayu-kayu, istilah orang Medan, alpit, buang-buangan dari Somalia banyak. Tapi hanya untuk pengrajin yang sederhana itu aja. Yang dari Tapanuli harus pesan dari raya, pesan dari tebing. Oke, berarti secara tidak langsung nih ya muncul sebuah edukasi juga kepada para petani kita ini. Iya. Oke. Dan yang penggeraknya di sana siapa ya? Apakah dari kita juga atau memang dikoordinir oleh siapa gitu? Ya, ada 2 distrik. Kalau pembagian wilayah yang AKBP, distrik Ciborong-borong dengan distrik Dolok Sanggul yang sudah bekerja sama dengan Ibu Purupasari Ibu sebagai penyandang dana dalam hal ini. Jadi teman-teman pendeta di sana menginformasikan kepada jemaat, kalau kita punya hasil yang menurut kita harganya tidak menguntungkan buat kita, kalau kita jual ke toke-toke di sini, gereja membuka pasar sekarang menampung produk untuk kita kirim ke Medan dan Batam seperti itu. Jadi yang mengkoordinir di sana ada beberapa pendeta dan juga penatua yang lebih mengerti mobile di Tapanuli. Berarti tidak lantas merusak sistem perdagangan yang ada di situ ya? Artinya sasarannya adalah produk pertanian yang jatuh. Iya. Seperti minggu ini kita tidak ambil kentang karena informasinya di Bonapasung kentang sudah bagus harganya. Jadi kita tidak ambil. Mana produk-produk yang harganya masih anjlok, ini yang kita ambil drop ke Batam. Baik, jadi cukup antusias ya. Ini ada nih Abang, orang bilang paling juga sebuah gerakan insidentil gitu. Kira-kira nextnya gimana? Nah, ini yang sedang kita pergumulkan setelah 3 bulan berjalan dengan 7 kali pengiriman untuk hari Sabtu ini. Itu banyaknya biasanya berapa sekali datang? Bisa 2,5 ton, bisa 3,5 ton, bahkan 4 ton. Nah, kita juga heran nih, bisa sebesar ini. Padahal kita amatiran kan, nggak pernah berkecimpung di situ. Cuma dari hati yang tergerak aja. Ada teman pendeta Esrong Siregar, ada calon pendeta, ada teman-teman penatua, dan juga PIC-nya teman-teman pendeta sekitar Batam ini aktif semua di gereja masing-masing untuk mengorder barang. Belum tiba barangnya, kadang udah habis. Oh iya ya. Istilah pre-order. Nah, jadi antusiasnya itu. Memang latar belakangnya ini kan gerakan ini mengantisipasi
hasil pertanian yang overproduct setelah pasca Covid. Jadi anak-anak di kampung kita itu SD, SMP, SMA, anak kuliahan semua stay at home. Orang tuanya bawa mereka ke ladang, udah buka lahan baru, semua seperti itu. Mulai bulan 3, masuk bulan 6, hasil berlimpah, pasar tidak sanggup menampung. Jadi memang kita akui ini gerakan situasional, mungkin dikatakan temporary. Tapi setelah kita jalani 3 bulan ini, justru pikiran kami seperti ini. Kalau Tapanuli bisa menggerakkan hasil pertaniannya sampai ke kota ini, juga nanti bisa mengajak jemaat-jemaat yang mau berpartisipasi, tidak hanya dalam gerakan kepedulian lagi, ke depan nanti saya yakin ini bisa melembaga menjadi satu koperasi atau dalam bentuk apa yang di dalamnya nanti jemaat-jemaat ini yang mengelola, karena kami kan pendeta HKBP pindah-pindah seperti itu. Saya yakin ini akhirnya bukan menjadi gerakan situasional saja. Ini kan kerjaan yang melelahkan. Saya melihat Pak Pendeta, sampai subuh-subuh turun di pelabuhan ketika Bang datang dari Bonaparte. Itu gimana nih menjalani ini? Jadi memang dengan usia saya yang sudah dekat ke 50 tahun, saya akhirnya percaya saja kalau kita bergerak dengan hati melakukan sesuatu, keterbatasan kita itu dalam hal stamina atau apa itu, ya bahasa rohaninya yang saya jarang pakai sebenarnya, Tuhan akan mampukan. Memang sampai turun ya ke pelabuhan. Operasional semua memang Amang yang handle koordinatornya. Koordinator. Jadi saya dengan sekretaris distrik, kami 2 orang koordinator. Setelah itu kami ajak nanti seperti calon pendeta yang sama dengan saya, ada beberapa pemuda distrik. Jadi ketika kami turun ke pelabuhan, misalnya barang nyampe jam 1 subuh, itu kan biasanya kapal pas terlambat itu kan, bongkar nanti jam 2. Ini pemuda-pemuda distrik ini kita tiba juga, kita apresiasi juga, luar biasa. Mereka aktif itu di masing-masing pekerjaannya, tapi ketika sekretaris distrik nelpon bantu kita, mereka itu terus antusias. Nah, jangan sampai ini ya Bang, ini kita sangat respect dengan gerakan ini. Kita juga butuh sebenarnya, apakah memang ada semacam keuntungan di sini? Oh ya, jadi berbicara keuntungan, sejak awal saya sudah katakan kepada teman-teman, karena saya koordinator, beban moral yang paling besar sebenarnya buat kita adalah ada jemaat yang memperhatikan dari jauh kehidupan saudara-saudara kita di Bonaparte yang hasil pertaniannya tidak berharga. Dari kejauhan dia peduli, tidak hanya kata-kata simpati, ada dana yang dia gelontorkan. Menurut saya ini sudah hal yang luar biasa. Masakan kami sebagai pendeta dimintai tolong hanya untuk mendistribusikan, masih harus berpikir 2 kali, kan nggak fair kan? Nah, jadi ketika pertemuan-pertemuan kami pendeta full timer di Batam ini, saya selalu buka itu. Saya percaya kelak suatu saat kita yang hadir di sini ini pasti akan pernah bertemu dengan seseorang yang memikirkan saudara kita yang lemah itu. Nah, ketika kita tidak sanggup ini, misalnya Amang Inang ketemu dengan seseorang itu, di mana wajah kita? Hanya semua antusias berbicara profit. Saya harus katakan jujur, Amang, kalau orang yang memikirkan profit, udah nggak usah dia lakukan itu. Tidak akan bakalan sanggup. Dini hari di pelabuhan, bongkar muat barang, sortirnya lagi, nimbangnya lagi, warawiri lagi, baju di Bandung Center. Nah,
Kalau berbicara finansial profit lagi, kita akan gagal. Jadi saya juga dalam hal ini sambil menguji iman pengharapan saya. Oke. Tapi kalau berbicara nominal ya kayaknya kurang etis ya. Tapi yang pasti keuntungan secara material kami tidak ada rasakan, tapi secara ini hati, ketika petani di Monapasongit sudah lega, ada yang menampung produknya dengan harga yang banyak, rasanya kami merasa beruntung juga seperti itu. Oke. Baik, Amang. Oke, kita kembali ke sebenarnya kita juga mengalami semacam kegelisahan. Jadi kita butuh pesan Amang terhadap generasi muda di Batam ini, karena kita melihat Batam ini cukup mekanistis gitu ya, mekanistis dalam artian kita terpola dengan kehidupan industri, sehingga apa itu rasa kegelisahan kita itu melihat hal-hal seperti yang sebut tadi, seolah kita tidak menyadari bahwa itu juga bagian dari tugas kita. Kira-kira pesan apa kepada kelompok muda untuk menjalani hidup yang lebih sehat di Batam? Silakan. Ya, jadi untuk kelompok remaja atau dalam istilah AKBP remaja Naposo itu, ya saya selalu tanamkan itu, kenali dirimu dan cintai keluargamu, terlebih cintai Tuhanmu. Saya rasa cukup itu untuk dia menghadapi dunia luar, di luar rumah, di luar sekolah, di luar gerejanya. Dengan bekal itu saja, saya kira dia cukup menghadapi dunia yang semakin kompleks ini. Baik, terima kasih Amang untuk beberapa inspirasi yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah diskusi inspirasi kita hari ini. Kali ini bersama Bapak Pendeta Zuriko Sirait yang cukup revolusioner dan progresif ya. Kira-kira mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa memberikan inspirasi baru bagi Batam. Salam Batam. Salam Batam.